Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan yang ketiga, ya. Itu tentang akuntansi komparatif Eropa. Nanti akan saya share bahan akuntansi internasionalnya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi pertemuan yang ketiga ini yaitu akuntansi komparatif di Eropa ya. Akuntansi komparatif ini maksudnya akuntansi perbendaharaan ya. Perbendaharaan atau akuntansi pembandingan ya, yaitu di Eropa. Nanti ada lagi di Asia dan di Amerika. Ada beberapa pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi. Oke, standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan, seringkali termasuk hukum dan anggaran dasar yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Oke, susunan standar merupakan perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Nah, ya, ada lembaga internasional itu namanya adalah IASB. Namanya adalah IASB. Nanti tolong dicari. IASB itu adalah International Accountant Standard Board. Ya, Dewan Standar Akuntansi Internasional. Nah, IASB ini dia membuat sebuah standar namanya IFRS. Oke. International Financial Reporting Standard. Jadi standar pelaporan keuangan internasional. Nah, IFRS inilah yang diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia ini mengeluarkan beberapa standar. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan, yang Ikatan Akuntan Indonesia ini juga mengeluarkan yang namanya standar akuntansi etap. Oke, standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian yang ketiga adalah standar akuntansi EMKM, entitas mikro kecil dan menengah. Kemudian dia juga mengeluarkan standar akuntansi syariah, ya, standar akuntansi syariah. Jadi seperti itu. Jadi standar akuntansi yang ada di Indonesia merujuk ke IFRS. IFRS itu dibuat oleh IASB, International Accountant Standard Board. Ya, kenapa sudah ada standarnya? Kenapa ada terjadinya penyimpangan atau terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan? Yang pertama adalah pada banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif. Yang kedua, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Yang ketiga adalah beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan yang lebih baik. Oke, laporan keuangan IFRS. Jadi laporan keuangan kita itu merujuk kepada International Financial Reporting Standard. Apa laporan keuangannya yang biasa kita pelajari? Terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, kemudian catatan. Ya. Ungkapan catatan harus mencakup kebijakan akuntansi yang diikuti, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting, asumsi utama mengenai masa depan, dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Nah, ini International Financial Reporting Standard. Jadi di sini ada peta ya. Peta ini menjelaskan bahwa negara-negara yang hijau itu adalah menganut IFRS. Oke, seperti misalnya Kanada, kemudian Australia. Oke. Oke, sebentar ya. Ntar saya jeda sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya.
Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, nah, ini ada negara-negara yang warnanya hijau muda. Kalau hijau muda, itu negara-negara yang sedang transisi dalam IFRS. Oke? Nah, seperti Indonesia, kemudian negara, ini apa nih? Ini Cina, kemudian mana lagi? Nah, ini apa nih? Ini berarti ini Meksiko ya. Nah, gitu. Ya. Itu transisi dalam IFRS. Kemudian ada lagi yang hijau tapi sangat mudah sekali, IFRS, International Financial Reporting Standard Applicable to some case. Artinya adalah hanya beberapa metode IFRS yang digunakan, tidak lebih dari 50%. Ya. Nah, kemudian ada bukan negara-negara IFRS. Contoh seperti ini apa nih? Amerika Serikat. Ya. Jadi Amerika Serikat itu dia bukan negara IFRS ya, International Financial Reporting Standard, tapi dia memakai yang namanya GAAP ya. Dia memakai GAAP, General Accepted, nanti cari panjangnya, General Accepted Accounting Principle ya. Nah, dia memakai prinsip akuntansi berterima umum. Nah, jadi gitu ya sekilas tentang bagaimana IFRS di negara-negara yang ada di dunia. Jadi dalam sistem akuntansi keuangan 5 negara yang ada di Eropa ini ada Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, Inggris. Oke. Paris, Jerman, Berlin, Ceko, Cekoslovakia, Belanda. Belanda apa ibu kotanya ya? Apa ibu kota Belanda? Apa ibu kota Belanda? Kalau pemain bola biasanya tahu. Kalau pemain bola, kalau yang suka bola biasanya yang kalau ibu kota tuh tahu. Amsterdam, Pak. Amsterdam, Pak. Paris ya, Berlin ya, Cekoslovakia, Belanda, kemudian London ya. Nah, ini dipilih di buku ini. Jadi nanti di sini kan sudah saya ringkas nih. Akuntansi keuangan Prancis isinya apa saja, itu kan. Jerman isinya apa saja, Republik Ceko isinya apa saja, Belanda isinya apa saja, Inggris apa saja. Ini sudah. Ini kan tinggal dibaca kan. Tapi saya akan kasih tugas Anda semua. Saya akan kasih tugas. Nah, dari kelima negara ini, ya pilih 3. Nah, pilih 3 negara. Ya, udah dapat pilih 3 negara, kan? Cari 2 perusahaan besarnya. Oke, cari 2 perusahaan dari 3 negara tersebut. Contoh, ya, yang terkenal saya pilih Prancis, saya pilih Jerman, saya pilih Belanda, 3 negara ya. Di Prancis, Jerman, dan Belanda ini, carilah 2 perusahaan yang berasal dari Prancis, Jerman, atau Belanda. Nah, di Prancis saya pilih 2 perusahaan. Misalnya perusahaan pertama Carrefour. Oke. Perusahaan yang kedua ada Danone. Oke. Nah, Jerman saya pilih, kan Jerman kan banyak tuh negara maju kan. Saya pilih perusahaannya Adidas 1. Saya pilih VW 1 ya. Kalau Belanda saya pilih Shell 1. Kemudian saya pilih Unilever 1 ya. Unilever. Oke, Unilever. Nah, oke, 2 perusahaan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan ada 6 perusahaan tuh.
Nah, kalian carilah laporan keuangannya. Laporan keuangannya. Ya, laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya, setelah kalian cari laporan keuangannya, apa isinya? Pertama, kalian menemukan isinya ada laporan arus kas, kan? Kalian tulis ya. Kedua, laporan apa? Misalnya ada laporan segmentasi di sana. Pak, ternyata saya juga menemukan laporan tentang jumlah karyawan. Nah, jumlah karyawan dan demografi tenaga kerja. Atau Anda juga menemukan laporan lingkungan. Atau misalnya laporan CSR. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya contohkan satu. Ini laporannya bisa dicari di Google ya. Saya contohkan satu. Nah, ini misalnya laporan Carrefour. Oke, bentar ya. Saya share screen dulu. Saya sudah share screen nggak? Sudah share screen? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, ya. Ini adalah laporan Carrefour. Ya, laporan Carrefour. Ini yang singkatnya sebenarnya, yang panjangnya ada ya. Apa aja isinya? Isinya adalah key figure. Key figure ini adalah elemen-elemen penting. Halo? Ada makmum nggak? Suaranya, oke. Nah, 2023 key figures, ya, berarti di sini ada isinya tentang highlight laporan keuangan. Ya, highlight laporan keuangan. Kemudian di sini juga ada Carrefour continues its transformation. Berarti ini adalah laporan manajemen. Biasanya di sini ya. Nah, oke. Ada tentang perkembangan. Nah, tentang perkembangan di Eropa, perkembangan pertumbuhannya di Eropa ya, di Brazil. Kemudian kalian ceritakan lah ya. Kemudian juga ada kinerja yang dibagi berdasarkan region atau daerah ya. Kalian ceritakan. Kemudian tentu juga ada income statement kan. Income statement. Nah, kalian ceritakan ya. Selanjutnya ada geographical refocus and group strengthening in its key market. Ya. Kemudian ada CSR, adalah corporate social responsibility. Nah, berarti ini adalah laporan tentang CSR. Climate-nya misalnya seperti ini, mengurangi reduksi ya gas emisi, food transition, ya kan? Packaging-nya misalnya mengurangi 2738 packaging. Kemudian employee-nya misalnya mengapain dia? Memperkerjakan lebih dari 2000 pekerja dengan disabilitas gitu. Ya, nah itu adalah laporan CSR. Nah, nanti kalian ceritakanlah apa isi laporan keuangannya. Jadi bisa saja dicari di Google ya. Unilever itu lebih ada lagi kalau kalian buka Unilever annual report. Jadi kuncinya pakai bahasa Inggris. Unilever annual report, Unilever financial highlight. Nanti akan muncul hasilnya gitu ya. Nah, jadi inilah tugas kalian. Pilih 3 dari 6 negara, 5 negara ini, pilih 3 negara. Dari 3 negara ini cari 2 perusahaannya, laporan keuangannya isinya apa. Tugas ini dikerjakan secara kelompok. Yang kelompok kalian saja yang pilih. Kelompoknya terdiri dari 2 sampai 5 orang. Nah, nggak boleh sendiri ya, 2 sampai 5 orang. Nanti tugasnya kirim ke email saya.
Ya, tugasnya, cara mengirimnya adalah laporan keuangannya dilampirkan, kemudian ada file Word kalian yang kalian tulis. Oke? Ada laporan keuangannya 6, ya. Boleh kalian letakkan di Google Drive, kalau terlalu besar di email boleh. Letakkan di Google Drive, ya, dan pastikan dia bisa dibuka laporan keuangannya. Kemudian kalian tulis dalam bentuk Word. Jadi kalian dalam satu kali mengirim itu ada laporan keuangan dan ada pembahasan laporan keuangannya. Itulah tugas kalian, ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan, tentang tugas. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya, Anda? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Udah cukup jelas? Udah tahu kapan dikumpulnya? Belum, Pak. Oke, tugasnya dikumpul sekarang hari apa nih? Sekarang tanggal 25. Tugasnya dikumpul paling lambat tanggal 31 jam 23.59. Kirimnya ke email saya. Nanti saya kasih tahu di grup, ya. Di grup saya kasih tahu emailnya. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah cukup jelas. Kalau sudah jelas, kita tutup lagi, ya. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.